Mas Imam, saya mau tanya, kalau seorang petugas lapangan ya yang tadi saya bilang, dikenalkan ada spot worker, ada field assistant, atau sebagai sales promotion itu mereka punya tugas utama seperti apa? Oke ya, jadi tadi sudah diperkenalkan mengenai diri saya. Ya. Jadi saya memang salah satu petugas lapangan yang cukup lama berkecimpung di dunia benih dan pestisida, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan oleh Mas Teguh tadi, jadi sebuah produk pertanian tidak akan serta-merta bisa dipakai oleh petani tanpa adanya proses pengenalan ya, atau mungkin istilahnya promosi, baik itu lewat media elektronik maupun lewat para petugas. Dan sebagai seorang petugas lapangan, tentunya tugas utama dari perusahaan yang pertama adalah di samping mengenalkan profil dari perusahaan itu sendiri, kemudian mengenalkan produk, mengenai manfaat-manfaat dari produk ini untuk petani, kemudian apa sih benefit atau keuntungan dari petani dengan menggunakan produk ini, kemudian di mana mereka bisa mendapatkan produk ini. Nah, untuk bisa seperti itu, memang ada beberapa hal yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh petugas lapangan, atau biasanya dikenal dengan field assistant ya, jadi asisten lapangan. Itu paling tidak dia harus mengetahui potensi-potensi area. Jadi misalnya di daerah Solo Raya, potensi tanamannya apa saja. Ada padi, kemudian ada sayuran. Kemudian padi itu yang paling luas di mana. Kemudian kita juga harus tahu daerah-daerah padi itu yang pengelolaannya oleh petani itu intensif ya. Jadi jangan salah, jangan sampai kita fokus di daerah yang pengelolaan pertaniannya tidak intensif di situ, dalam arti mungkin petani tanam terus ditinggal pergi begitu saja, tidak ada pemeliharaan. Nah itu nanti hasilnya tidak akan maksimal ya. Jadi di samping pertama mengetahui potensi area, kemudian yang kedua pengelolaan seberapa jauh intensivitas petani dalam mengelola tanamannya, karena banyak petani yang dalam bertani itu kalau boleh dibilang asal-asalan gitu ya Mas Teguh ya. Jadi tidak mau pemeliharaan, pengamatan hama, kemudian pemupukan, pengendalian gulma dan sebagainya, yang itu sangat mempengaruhi dari hasil tanamannya. Jadi yang pertama pengenalan area, kemudian potensi area, kemudian yang ketiga petani-petani yang mereka dalam mengelola itu menjadi panutan bagi petani yang lain atau petani kunci. Kemudian jalur distribusi, jangan lupa ya. Jadi kita sudah menemukan petani kunci di situ, jalur distribusinya nggak ada. Jadi mungkin penjualan lewat kelompok lah. Ini nanti sebagai petugas lapangan akan mengalami kesulitan dalam distribusi barang ya. Mungkin kalau sistem jualannya langsung ke kelompok tani bisa kita terapkan, tapi ini sangat berisiko bagi sebuah perusahaan. Saya kira itu ya Mas Teguh ya.